Wa syubhatu saniyan lan utawi cabang iman kang kapindho al imanu bil malaikati iku iman kalawan sakeh malaikat bi an kusatiko kalawan yenah ngabeneraken biwujudihim kalawan sakeh alane malaikat. Ngerti ora? Cabang iman yang kedua, yang pertama kemarin sudah al-imanu billah. Amin birobika, berimanlah engkau kepada Tuhanmu. Kemudian wabil malaiki wal malaiki, dan yang kedua iman kepada adanya malaikat-malaikatnya Allah. Artinya percaya kita bahwa Allah ciptakan malaikat. Ada berapa jumlah malaikat? Halo? Ada bila jumlah malaikat? Tidak ada yang tahu, la ya'lam, tidak ada yang tahu illallah kecuali Gusti Allah. Kalau ibu pengen tahu jumlah malaikat, ibu di depan rumah kita, di samping rumah kita, di belakang rumah kita ada pepohonan. Hitung jumlah daun dari pepohonan itu. Bisa orang hitungnya? Diri kita ada malaikat, sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat yang mencatat amal kebaikan, ada malaikat yang mencatat amal keburukan. Ada malaikat yang catat amal kebaikan, malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat roti. Sama ada malaikat mati. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid. Ada bilang? Ada berapa? 10. Yang wajib diketahui ini ada 10. Ibaratnya ini ketua-ketuanya, ketua-ketuanya. Tetapi di samping ketua ini banyak ribuan bahkan jutaan malaikat. Dan termasuk hari ini kita duduk di tempat ini juga ada ribuan malaikat. Innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat, sebutnya sayyahin. Ada malaikat sayyahin atau malaikat sayyaroh yang tadi sudah majalisa zikir, ini mencari tempat-tempat zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis taklim. Ketika dia mendapati tempat itu digunakan zikir, maka malaikat itu hinggap di kono. Malaikat itu hinggap di tempat itu, jadi mampir termasuk di sini. Kalau kita dikasih melihat sama Allah, ini penuh dengan malaikat. Ketika kita berzikir, malaikat itu ikut berzikir. Ketika kita baca sholawat, malaikat itu ikut sholawat. Ketika kita berdoa, malaikat itu ikut ngamini doa kita. Selesai pengajian, malaikat itu lapor kepada Allah. Apa yang malaikat Gusti? Ya Rabbi, ada sekelompok orang di satu tempat yang berzikir kepada Engkau. Apa kata Allah? Wahai malaikat, apakah mereka punya keinginan? Ada yang punya kepengen? Ada yang punya kepengen yang kumpul di sini? Iya, oke, kepengen dia. Kata malaikat banyak. Ya Rabbi, apakah kepengen mereka? Ada sih pengen kebangun rumah. Ada yang habis panen pengen punya motor baru. Ada yang kepengen punya mobil. Ada yang kepengen lunas hutang. Ada yang punya hutang. Banyak kepengen lunas hutang. Ya Rabbi, kata malaikat yang satunya, iya, tiap malam dia saya ngomong itu dia doanya pengen lunas hutang baik. Udah diijabah ya Rabbi, giliran lunas ngambil lagi. Lah orang lunas lunas. Doa lagi kayaknya malaikat udah hafal sama doa kita, Bu. Malaikat bisa hafal doa kita, begitu ngangkat tangan ke malaikat, kan masalah doanya pengen lunas hutang. Banyak kepengennya. Adakah
mau surga, tapi kok mereka pengen surga. Kemudian kata Allah, apakah pantas mereka masuk surga? Kira-kira pantas nggak kita masuk surga? Mantas-mantas ini ya. Takut neraka. Kira-kira takut neraka? Takut neraka. Apakah mereka sudah tahu neraka? Belum. Takut neraka, belum tahu neraka. Pengen surga, belum tahu surga. Tetapi katanya para guru, katanya para ustaz, katanya para kiai sudah dijelaskan surga itu begini, 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 neraka itu begini, begini, begini. Tetapi mereka semua pengen masuk surga dan mau masuk neraka. Mereka punya hajat, mereka punya keinginan, mereka punya keperluan banyak ya Rabbi. Apa kata Gusti Allah? Hai malaikat, saksikan aku kabulkan hajat dan harapan mereka. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin ya Rabbal. Terus kapan kan kira-kira harapan saya dikabulkan, diwujudkan oleh Allah? Jangan tanya kapan. Nanti ketika kata kapan itu sudah hilang dari diri kita, dari pikiran kita, maka baru hajat itu akan dikabulkan oleh Allah. Kalau masih ada kata kapan, berarti masih ragu. Udah doa ya urusan ijabah, urusan Gusti Allah. Jangan diarep-arep. Yang bikin capek itu diarep-arepnya. Halo? Yang bikin capek sih kalau pegel itu ngarep-ngarepnya. Yang namanya ngarep-ngarep capek ibu punten. Laki 2 bulan, 3 bulan kagak pulang-pulang diarep-arep capek. Jangankan bulanan, sejam 2 jam diarep-arep capek. Contoh lagi, ibu lagi puasa, bulan puasa, ngarep-ngarep maghrib, ya Allah pegel. Dari jam 5 udah siap segala-galanya, TV udah disetel, channel udah diganti. Nyari yang duluan maghribnya, capek diarep-arep. Maka yang bikin capek kita berarti terlalu banyaknya harapan kita. Balik lagi, yang bikin capek kita terlalu banyak harapan kita, terlalu banyak kepengen kita, jadi hidup rasa capek. Ketika harapan belum dikabulkan, rasa pegel, rasa capek. Terus beristiqomah, nanti tunggu pengijabahan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanam padi mereka nyawa pirang bulan panen? 4 bulan lah ya, 3 bulan lebih, 3 bulan setengah atau 4 bulan panen. Ikut tanam padi 4 bulan baru panen. Sekarang kalau tanam kelapa berapa tahun baru panen? Nanam kelapa 7 tahun, 8 tahun belum. Kalau 7 tahun baru panen, nanam kelapa 7 tahun baru panen. Kelapa baru tua, tanam padi baru lagi tanam solar baru 2 minggu udah pengen panen. Maka jangan yakin ada malaikat yang mencatat amal kita, ada malaikat yang menghantarkan doa kita. Ini maka kita yakini bahwa Allah ciptakan malaikat, Allah adakan malaikat. Kita percaya bahwa semua itu adalah makhluknya Gusti Allah, dan malaikat itu la ya'suna Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat itu selalu nurut atas perintah Allah. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, dari awal diciptakan ini malaikat tugasnya sujud. Ini pun sujud terus sampai hari kiamat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menghitung air hujan. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat kebaikan seorang istri. Seorang istri masak buat anak dan suami, cuci baju buat baju anak, baju suami. Ada malaikat yang tugasnya terpahalanya. Ibu masak dicatat, ada malaikat yang mencatat pahala seorang istri yang masak buat keluarganya. Kemudian ibu nyuci baju, ada malaikat yang mencatat kali pahala seorang istri yang mencuci baju suami, baju anak. Kemudian ibu nyapu, ada malaikat yang tugas nyatet pahalanya bu. Ibu ketika suami mau
berangkat kerja, ibu nyiapin pakaian, suka ibu begitu? Lakinya arep sawah, disiapin pakaian sawah. Halo, elok kolon. Alhamdulillah, sing laki ya. Disiapin pakaian dinas yang sama. Kalau yang suaminya jadi guru disiapin. Loh, disiapin pakaian lagi, ini Allah kirim malaikat mencatat pahala. Kemudian ibu yang dulu tiba nyiapin doang ibu, makaiin celana suami. Orang. Udah lagi nih, yang punya laki ya, yang punya laki. Ini khusus yang buat buat yang punya laki dipakein. Itu ada malaikat yang mencatat pahalanya. Dalam kitab Wudhu yang dijelaskan seorang istri yang memakai celana suami itu mendapat pahala ibadah haji dan umroh. Ayo udah lagi sekarang nih. Kan itu di mana yang kalau begitu dipakai ke toilet itu ya terserah Anda. Ada malaikat yang mencatatnya. Dalam kitab Wudhu yang saking banyaknya malaikat, ada malaikat yang mencatat punten ibu. Ini kan ngaji ibu ya. Seorang istri yang meminyakin rambut suami kemudian disisirin. Suka disisirin nanti. Setiap helai rambutnya Allah catat menjadi ampunan dosa buat kita. Ada berapa rambut laki kita? Halo? Ada berapa lembar itu rambut laki kita? Orang itu berarti akhir catatan pahala. Setiap satu lembar itu satu ampunan dosa. Itu gimana kan kalau rambut laki saya mau botak? Minyakin. Supaya berpahala pada sisirnya. Jadi yakini bahwa Allah adakan malaikat, iman kepada Allah atas adanya malaikat Allah. Ini rukun iman atau cabang iman yang kedua, beriman atas adanya malaikat Allah. Ulang lagi, yang kedua, iman atas adanya malaikat Allah. Sekecil-kecilnya kebaikan ada catatannya, sekecil-kecilnya keburukan ada catatannya. Pamai ya'mal mithqala dzarratin, pamai ya'mal mithqala dzarratin. Ini ada yang sahabat Ya'roh, ada yang hewan Ya'roh ini. Kekelimbang baik sih. Pamai ya'mal pertama khairan, pamai ya'mal mithqala dzarratin, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Surat apa? Itu surat apa? Surat Al-Qur'an. Yang bersurat Al-Qur'an kan? Surat Al-Qur'an ada salah itu ya. Pamai ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kebaikan, di situ disilakan sebesar biji sawi. Tahu biji sawi? Gede apa kecil biji sawi? Sekecil apa biji sawi? Sekecil biji sawi. Masa sekecil biji korma? Tuh, artinya apa? Sekecil-kecilnya kebaikan yang kita lakukan di alam dunia ini akan diperlihatkan nanti di akhirat. Pun juga keburukan, sekecil-kecilnya keburukan kelak akan diperlihatkan. Sebab apa? Ada malaikat yang tugas mencatat setiap amal kita. Maka jangan kecil hati. Ketika ada kesempatan, ada kesempatan kita untuk berbuat baik, laksanakan. Jangan tunggu nanti, jangan dinanti-nanti, takutnya keburu. Ajarin kongko keburu. Jangan diintar-intar keburu. Selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan tunggu nanti. Saya menanti sedekahnya kalau panennya bagus. Saya menanti sedekahnya kalau bisnis cair. Nanti saya mau sedekahnya kalau udah gajian. Nanti
benar? Lah 2002 itu tiap hari pas sampai mati kita udah banyak. Iya benar. Alhamdulillah. Pun juga ketika ada keburukan, sekecilnya keburukan, kita berusaha untuk hindari keburukan itu. Karena apa? Bisa jadi dari keburukan yang kecil ternyata membawa kita kepada murkanya Allah. Dan bisa jadi dari kebaikan yang kecil yang kadang tidak kita anggap itu kebaikan, ternyata itu membawa ridhonya Gusti Allah. Sering diceritakan dulu pun tentu ada, dulu ada jablay. Dulu diceritakan ada jablay pulang kerja, lewat di satu tempat melihat anjing keausan. Ada rasa iba, dia artinya kasihan sama anjing, dibuka sendal selopnya, dia buka ini salnya atau biasanya buat ngikat itu sendal, ngambil air dari sumur, diangkat itu sendal selopnya, di udara airnya dikasih minum ke anjing, sampai itu anjing merasa seger. Akhirnya apa? Diceritakan begitu meninggal dunia, keintik sama ustaz, ternyata itu jablay masuk surga. Ini jablay kagak tahu bahwa itu adalah kebaikan ngasih minum anjing. Cuma dia makasih hati doang, enggak tahu itu adalah kebaikan. Ternyata itu adalah kebaikan yang diterima oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena anjing juga makhluk Allah, dia kasihan kepada makhluk Allah, maka Allah yang menciptakan kasihan kepada jablay tersebut. Akhir kehidupannya husnul khotimah, dia tobat, diterima tobatnya, diampuni dosanya oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Makanya selagi ada kesempatan berbuat baik, jangan tunggu nanti. Ibu pulang ngaji, masuk lega, lewat tiga itu ada paku, ada beling, ada duri. Kita nggak tahu itu kebaikan, kasihan deh kita buang, takut keinjak bocah. Ya, takut ada motor lewat akhirnya banyak pecah. Kasihan, siapa tahu ternyata itu kebaikan yang diterima oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan meremehkan keburukan. Bisa jadi dari keburukan yang kecil ternyata bisa menyebabkan kita masuk neraka. Bila ada diceritakan cuma gara punten itu, cuma gara-gara kucing, ini orang bisa masuk neraka. Tadi perempuan gara-gara anjing bisa masuk surga, ada lagi gara-gara kucing bisa masuk neraka. Padahal betul sholat, betul ngaji, betul ibadah, tetapi bisa masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Ini perempuan jadi saking gedenya sama kucing, biasanya kucing kan lagi begini. Kita makan ikut-ikutan. Kadang kita goreng ikan belum dimakan, udah diambil dia duluan. Kira-kira kesel apa senang? Akhirnya itu kucing dikurung, kagak dikasih makan. Itu kucing dikurung kagak dikasih makan sampai mati. Allah murka. Sebab apa? Kucing juga makhluk Allah. Kita nyiksa makhluk Allah, Allah murka, dimasukkan ke neraka. Aduh, apa mani kucing diketok bulu-bulunya. Ayo kita belajar. Karena semua ada catatan. Allah utus malaikat yang mencatat setiap amal kita ini. Rukun cabang iman yang kedua. Kemudian yang ketiganya cabang iman. Subhanu salisatu lan utawi cabang iman kang kaping telu al imanu bil kutubi, yaitu iman kalawan sakjane kitab Allah bi anusati kalawan ingkang menerangkan sirat bi anama anzalallahu ala nabiyyi wa kutubi makhluqin Allah. Yang ketiga cabang iman adalah percaya atas seluruh kitab-kitabnya Gusti Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai wahyu dari Gusti Allah. Ada berapa kitab Allah yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Balik lagi, yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat buat Nabi siapa? Taurat Nabi siapa? Nabi Musa. Balik lagi biar ke bawah pulang
Musa, Al-Quran Nabi, Wali Nabi, Taurat Nabi, Zabur Nabi, Injil Nabi, Al-Quran Nabi. Nah, ini semua kitab-kitab Allah, kita wajib percaya semua itu wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Kitab Taurat Nabi Musa dikasih Taurat sebagai petunjuk buat Nabi Musa dan umatnya. Zabur juga buat Nabi Daud dan umatnya. Injil juga buat Nabi Isa dan umatnya. Al-Quran ini buat kanjeng Nabi Muhammad dan kita umatnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Pada punya Quran di rumahnya, pada punya Quran di rumahnya, bisa buka Quran, bisa pegang Quran, bisa ngerjain Quran. Alhamdulillah. So udah ngaji mah tiap hari aku buka Quran, bacanya udah gak bisa aku buka-bukaan. Jangan angkat Quran ditaruh ya doang di rumah, angkat bulukan itu Quran gini kan ada kesurupan ditaruh di tangannya. Laginya kagak tua apa kata jin, lalu bagai tahu di Quran gak pernah dibaca. Tuh kita kembali kata kita umat Nabi berarti kita kaji kitab Al-Quran. Nah, minimal banget kata Nabi sehari semalam kita baca 200 ayat. Orang yang sehari semalam baca 200 ayat dari Al-Quran, maka ini akan diutamakan nanti di hari kiamat oleh kanjeng Nabi. Bukan cuma sholawat tapi Quran 200 ayat. Suka baca 200 ayat. Alhamdulillah. Akhir amalkan 200 ayat. Yo. Nih saya kasih solusi biar gampang. Biar gampang. Kalau kita baca 200 ayat, buka Quran begini. Waduh, apalagi matanya udah wis lampur makanya. Iya, dalam Quran maka lampur kayaknya dalam duit orang. Tuh, gimana caranya kan supaya bisa baca sehari semalam 200 ayat? Ibu kulhu apa? Kulhu Quran bukan? Quran. Kulhu berapa ayat? Kulhu berapa ayat? 5. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa ayat? Balik lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berarti berapa ayat? 4 ayat. Sekarang sholat sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. Sehari semalam sholat 5 waktu. Ibu sanggup baca qul 10 kali? Sanggup. 10 kali lama apa enggak? Kuat apa sejam 10 kali? Enggak sampai 1 jam ya. Kita baca qul 10 kali paling berapa menit? Ya. Lamaan kayak kita nonton sinetron, lamaan kayak kita main HP, lamaan kita main di TikTok. Sekarang dari TikTok kan qul aja udah. Kulhu setiap habis sholat 10 kali. Kan tadi kulhu 4 ayat. Kalau 10 kali udah berapa ayat berarti? 40. Sehari semalam 5 waktu berarti 40 dikali 5 berapa? Berarti 200 ayat. Cukup setiap habis sholat baca kulhu 10 kali 5 waktu berarti sehari semalam kita sudah baca 200 ayat. Cuma kata malaikat Gusti dia mah kulhu doang udah berapa kulhu ke 200. Berarti nanti jadi jamaah kulhu. Alhamdulillah. Kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti istirahat cabang iman. Udah berapa? 3. Yang pertama iman kepada